bersamamu. dan bersama Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tujuan setiap doa adalah komunikasi dengan Allah. Tentu segala kepentingan yang lain harus disingkirkan, dan kita harus masuk dalam relung hati yang sangat mendalam. Sebagaimana hal ini dikatakan kemarin, masuk ruangan, berdoa masuk ruangan, tutup pintu dan sebagainya. Dan tentu anugerahnya ialah dapat berkomunikasi dengan Allah secara mendalam. Doa bukan jalan satu arah. Jalan satu arah, kita ngomong terus di hadapan Allah, merocos sampai mulutnya berbuih, berbusa, mungkin sampai ilere ngeces. Jadi tuadai itu sak mangkok ini berarti Ini kan doa itu bukan jalan satu arah. Kita yang terus ngomong, bicara di hadapan Tuhan, minta terus tanda salib langsung njaluk. Tentu dalam doa kita juga harus mendengarkan, membuka hati, membuka telinga,
untuk mendengarkan Tuhan yang bersabda. Tentu dibutuhkan apa ini ya? Kepekaan hati ya, budi kita mau membuka hati ya, terbuka kepada Tuhan. Harus mendengarkan bisikan Tuhan ya, sabda Tuhan yang berbicara kepada kita. Mungkin Tuhan bicara sangat lembut, maka ya dibutuhkan sangat kepekaan, atau Tuhan berbicara sangat keras sehingga kita mudah menangkap. Maka namanya komunikasi ya, doa itu komunikasi antara kita dengan Tuhan. Tentu dibutuhkan ya ini dua pihak. Maka tidak diperlukan banyak ya, kata-kata. Dan Matius memberi contoh ya, tidak seperti kebiasaan orang yang tidak ya mengenal Allah. Mereka mengira ya dengan banyaknya kata-kata ya, doanya akan dikabulkan. Dengan banyaknya kata-kata bisa memanipulasi Allah. Dan Tuhan Yesus ya bersabda, sebelum kita memohon ya, sebelum kita mengucapkan, Bapa sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan tentu saja Bapa juga siap untuk menanggapinya yang menjadi ya, kebutuhan kita. Saudara-saudari yang kasih, kemudian Tuhan Yesus ya mengajar kita para muridnya berdoa. Doa yang keluar dari kemurahan hati Allah. Yang ditekankan adalah disposisi batin. Bagaimana kita berdoa, cara kita berdoa. Dan tadi kita berkerankan menyapa Allah ya sebagai Bapa kami yang ada di surga. Bapa ya bentuk sapaan, doa yang biasa digunakan dalam tradisi Yahudi. Dan dalam jemaat pertama ya, menyebut Bapa ini ditekankan soal kuasa dan penyelenggaraan Allah daripada kedekatan relasi. Ini yang terjadi dalam jemaat perdana ya, komunitas Kristen awal. Menyebut Bapa lebih menekankan soal kuasa dan penyelenggaraan Allah. Kami, Bapa kami. Di sini tekankan soal dimensi komunal iman dan kesatuan dari semua anak-anak Allah yang mengatasi batas dan perbedaan yang ada ya di muka bumi ini. Terus ada 6 permohonan. 3 permohonan pertama untuk kepentingan Allah. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Ini 3 intensi pertama ya, untuk kepentingan Allah. Kemudian 3 intensi kedua ya, untuk kepentingan kita,
yang berdoa. Kita mohon bantuan Allah ya, supaya dipenuhi soal makanan, pengampunan, dan diberi kekuatan untuk bebas dari si jahat dan juga pencobaan. Saudara-saudara yang kasih, dan pada bagian akhir, ini yang sangat khas dalam Injil Matius, khas dalam Matius yang menekankan soal pengampunan dan rekonsiliasi. Tuhan Yesus menjelaskan ya, hubungan yang sangat jelas antara kemampuan seseorang untuk mengampuni orang lain dengan kemampuan seseorang akan diampuni oleh Allah. Yang satu mengalir dari yang lain. Soal pengampunan ini ya. Yang satu mengalir dari yang lain. Pengampunan Allah terlebih dahulu. Allah yang telah mengampuni ya, dosa kita, meskipun ya, kita ini tidak pantas ya, tidak layak. Maka kita para murid Tuhan Yesus ya harus meneruskan ya pengampunan Allah ini ya, dengan mengampuni ya, kesalahan sesama kita. Kita yang telah diampuni oleh Allah dosa-dosa kita yang ya, luar biasa ya. Mungkin dibandingkan kesalahan sesama kita yang terhadap kita kesalahan tidak apa-apa ya, tidak seberapa. Maka pengampunan yang telah kita terima ya, dari Allah ini ya, harus kita alirkan ya, kepada sesama kita ya, orang lain atas kesalahannya. Saudara-saudara yang kasih, kita mempunyai Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kerahimannya, dalam belas kasihannya, dalam pengampunannya. Dosa kita yang banyak, yang besar, dan Tuhan sudah ya mengampuni kita ya dalam baptis, juga dalam sakramen tobat. Maka hendaknya dalam hidup kita juga senantiasa belajar ya, meneladan sikap Tuhan kita ya, Allah kita yang sungguh luar biasa dalam pengampunan. Memang tidak mudah mengampuni ya, kesalahan sesama kita, namun kehendak Tuhan kita ya, kehendak Bapa kita yang menuntut kita para muridnya harus bersikap demikian kalau kita mau menjadi ya, anak-anaknya.